Saya sebagai pengantar juga, metode penelitian ini sebetulnya bukan sesuatu hal yang bisa dianggap sederhana ya. Jadi tepatnya kalau metode penelitian ini adalah bagaimana kita mencapai atau melakukan tujuan dari karya tulis ilmiah yang kita tulis. Nah, kalau di bab 1 kemarin lebih banyak kita menentukan apa yang menjadi masalah atau tematiknya. Nah, di bab 3 ini adalah bagaimana kita cara melaksanakannya untuk mencapai tujuan dari karya tulis ilmiah tersebut. Oke. Nah, mungkin jadi ada beberapa cara ya, atau model kita katakan seperti itu, untuk menentukan kira-kira metode seperti apa yang tepat untuk digunakan dalam melakukan penelitian karya ilmiah. Nah, yang pertama, kalau tujuan kita ada melihat dari tujuan dari karya ilmiah itu adalah deskriptif, jadi biasanya itu ciri khasnya ada rumusan masalah, terdapat masalah secara deskriptif atau sifatnya verifikatif, jadi yang terdapat apa masalah rasional. Nah, itu kita bisa menggunakan metode penelitian deskriptif. Nah, kemudian kalau kita tipe penelitiannya adalah investigatif, itu kita bisa menggunakan metode penelitian yang sifatnya korelasional. Nah, jadi apa itu korelasional? Jadi apabila dalam karya tulis ilmiah teman-teman itu nanti rumusan masalah nih, kemudian ada korelasinya. Nah, korelasi itu misalnya bagaimana hubungan antara kualitas pelayanan, bagaimana hubungan antara permasalahan, dan ada variabel-variabel yang menyebabkan. Nah, itu nanti lebih kepada korelasional. Nah, biasanya korelasional ini lebih identik nanti kepada penelitian sifatnya kuantitatif atau menggunakan tools, alat analisis lah, katakan seperti itu. Nanti bisa menggunakan SPSS, bisa menggunakan eFuse, dan lain-lain. Nanti saya bahas lebih panjang. Nah, kalau deskriptif yang di atas tadi, ini kita bisa menggunakan kuantitatif ataupun kualitatif. Kalau kuantitatif, nanti teman-teman bisa menggunakan, paling sederhana itu adalah SPSS untuk uji deskriptif analisisnya. Bisa juga kita menggunakan kualitatif dengan berbagai macam pendekatan yang ada. Nanti saya jelaskan juga sedikit, saya singgung. Nah, kemudian kalau misalnya korelasional itu bisa juga ada kausalitas. Jadi hubungan masalah sebab akibat yang mempengaruhi dan lain-lain. Nah, bagaimana kalau penelitian yang sifatnya unit analisis atau sifatnya individu? Nah, ini biasanya jika respondennya itu ada pelanggan atau dua jenis lah dikatakan seperti itu bisa menggunakan sebagai perusahaan itu sebagai unit analisis. Ini bisa menggunakan kuantitatif. Nah, kemudian ada juga yang time horizon. Ini biasanya data yang digunakan adalah procession bisa jadi dilakukan dalam satu waktu, ataupun sifatnya nanti longitudinal atau penelitian dilakukan beberapa periode waktu, atau biasa disebut juga sebagai time series. Jadi biasanya untuk orang-orang keuangan biasanya, atau juga kita nanti bisa menggunakan terkait dengan data panel istilahnya. Itu penggabungan antara data cross section dan data time series atau longitudinal. Oke, ini panel tidak doya. Nah, kemudian setelah kita menentukan apa yang menjadi metode penelitian yang sesuai dengan tujuan yang akan kita capai di latar belakang atau di bab 1, tentu saja yang kedua kita harus mengetahui siapa yang menjadi fokus nantinya dalam penelitian. Nah, fokus itulah nanti yang akan menentukan populasi dan sampel teman-teman sekalian. Jadi misalnya fokus penelitian yang dilakukan ini siapa? Katakanlah unit analisisnya siapa? Apakah seorang perusahaan, ataukah masyarakat, ataukah individu? Itu tergantung dari tujuan yang sudah ditetapkan di bab 1 tentu saja. Tergantung dengan fenomena dan masalah yang diangkat. Nah, terkait dengan unit analisis tadi ya, kalau sudah ditentukan, baru kita akan menentukan namanya populasi dan sampel penelitian. Nah, populasi sampel ini sebenarnya serupa tapi tidak sama antara kuantitatif dan kualitatif. Kalau populasi secara umum itu adalah keseluruhan individu atau objek yang diteliti yang memiliki karakteristik sama. Nah, jadi teman-teman dalam memilih nanti siapa yang menjadi populasi atau sampelnya di KTI itu, baik sifatnya karya tulis ilmiah maupun tugas akhir, nantinya kita harus memahami dulu populasi itu siapa. Dengan catatan dia harus memiliki karakteristik yang sama atau sifatnya homogen. Nah, kenapa?
karena nanti itu akan memiliki perbedaan. Jika kita memiliki karakteristik yang berbeda, tentu saja pengujian yang berbeda. Biasanya menggunakan uji beda. Boleh kalau sudah berbeda, tapi kita melakukan 2 pengujian nantinya. Kemudian yang kedua, populasi itu harus memiliki sebaran yang luas. Oke. Kalau dalam penelitian kuantitatif itu adalah populasinya ini nanti memiliki jumlah yang besar, relatif besar. Berbeda kalau dengan kualitatif nantinya, karena memiliki keterbatasan waktu, tentu saja kalau kualitatif, jadi lebih sedikit nanti. Nah, kalau penelitian yang dilakukan itu adalah penelitian yang sifatnya eksperimen, nah teman-teman ini nanti pasti akan membutuhkan populasi yang relatif homogen. Nah, misalnya nih, teman-teman ingin melakukan penelitian terkait mengamati bagaimana pola perilaku di suatu masyarakat. Oke, nah berarti kita harus memilih pola perilaku masyarakat itu harus mencari apa yang menjadi homogenitas. Mungkin kita berbasis lebih sempit aja masyarakat atau pola perilaku mahasiswa dalam mengkonsumsi atau mengkonsumsi suatu produk. Kita harus memastikan dulu kira-kira apa yang menjadi kesamaan di antara perilaku mahasiswa dalam mengkonsumsi produk tersebut. Nah, itu yang nanti menjadi titik kuncinya untuk menjadi homogenitas dari populasi tersebut. Nah, kenapa diperlukan? Karena jika semakin homogen, maka populasi tersebut akan meningkatkan validitas eksperimental kita. Nah, kalau dia tidak homogen, artinya bervariasi atau heterogen, itu nanti bisa saja hasil yang diperoleh nanti itu sulit untuk digeneralisir. Artinya karena memiliki varian yang berbeda-beda. Itu kalau ada pengujian sendiri dalam statistik, mungkin nanti itu teman-teman bisa mempelajarinya di statistik atau di multivariat kalau ada di mata kuliah nantinya. Oke, dan lanjut aja. Nah, kalau kita sudah berbicara populasi, maka sekarang kita berbicara sampel. Populasi itu kan sifatnya umum ya, masih besar banget. Nah, kita bagaimana kita memilih siapa yang menjadi sampelnya? Apakah semua populasi itu bisa dijadikan sampel? Bisa saja dengan catatan jika populasi tersebut terbatas atau kecil. Nanti ada beberapa pendapat yang mengatakan berapa itu ada juga. Jadi sampel ini adalah sebagian dari populasi. Yes, kita jadi apalagi jika kita memiliki populasi yang sifatnya besar. Tuh, jadi misalnya tentang saya katakan mana minat mahasiswa mengkonsumsi suatu produk se-UNED, itu kan ada ribuan, mungkin hanya mengambil sampelnya diambil secara acak, jadi mungkin hanya ada perwakilan, ada kuota sampel hanya beberapa fakultas sehingga jumlahnya bisa memenuhi syaratnya, tergantung dari alat analisis nantinya kalau kuantitatif. Nah, kemudian cara dan sampel adalah yang representatif populasinya. Nah, ini ada teknik pengambilan sampelnya. Jadi misalnya jumlah sampelnya 100, ya kenapa di bawah 100 itu kecenderungannya adalah kita melakukan sampelnya sifatnya sensus atau mengambil semua. Kalau lebih dari bisa bagian dengan berbagai macam metode. Proposif itu nanti dengan menentukan kriteria tertentu, misalnya dari seluruh mahasiswa se-UNED nih, teman-teman mengambil kriterianya hanya tahun sekian, hanya tahun-tahun tertentu, itu bisa. Jadi itu kita sudah membatasi jumlahnya saja. Atau misalnya mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki saja, itu boleh. Jadi kita tidak mengambil jumlah wanita, tapi tentu saja untuk menentukan syarat purposifnya itu, dalam menentukan sampelnya harus ada alasannya. Jadi misalnya kenapa kok hanya diambil salah satu angkatan? Kenapa hanya diambil laki-laki? Itu bisa. Atau kalau di masyarakat, bisa juga kita purposif, misalnya masyarakat yang sudah menggunakan produk selama 1 kali atau sudah minimal pembelian 2 kali. Ada alasannya juga 2 kali, mungkin dianggap lebih memahami. Itu kalau kualitatif. Nah, kalau kualitatif ini agak sedikit berbeda. Istilahnya kalau kita menggunakan dalam penelitian kualitatif itu sebagai informan. Ya, informan itu nanti kita wawancarai. Untuk jumlahnya, sampelnya, itu tidak ada batasan. Artinya dia sifatnya nanti snowball. Jadi misalnya dari 100 orang nih rencana populasinya. Kualitatif kita wawancara ke 1 orang, ke 2 orang, ke 3 orang. Itu tidak perlu semua, mungkin hanya 10-20. Tapi jika sudah memiliki kesimpulan atau hasil wawancara tersebut memiliki hasil yang kecenderungannya sama, itu sudah bisa dihentikan. Berbeda kalau nanti teman-teman mengambil yang metode kuantitatif, harus terpenuhi sejumlah minimal jumlah sampel yang ditentukan berdasarkan syarat-syarat yang ada.
Nah, kemudian yang ketiga, penggunaan sampel dalam penelitian eksperimen ini menggunakan prinsip efisiensi. Jadi memang tidak semua kalau eksperimen. Jadi misalnya penelitian eksperimen adalah kita ingin melihat bagaimana perilaku mahasiswa atau masyarakat di dalam suatu kelompok jika sudah ada kebijakan tertentu. Misalnya, ada masyarakat nih, kita ingin mengetahui bagaimana polanya masyarakat terkait dengan pemanfaatan, terkait dengan misalnya sumber daya alam yang ada. Nah, kita lihat tidak usah banyak-banyak, mungkin kita hanya ambil sampling dari sejumlah masyarakat yang ada, anggaplah 200 dalam satu masyarakat, kita ambil mungkin hanya 100 atau sekelompok saja, kemudian kita berikan treatment, berikan pemahaman terkait dengan bagaimana pengelolaan sumber daya yang ada, sumber daya alam, dan lain-lainnya itu agar lebih efisien seperti apa. Itu hanya sampling aja, jadi kita ambil sebagian, tidak perlu gede-gede. Karena dalam penelitian eksperimen, ini lebih membutuhkan waktu yang besar dan effort yang lebih. Jadi tidak perlu menggunakan sampel yang cukup besar, hanya keterwakilannya saja. Nah, kemudian keempat, dengan peneliti sedikit subjek, hasilnya dapat digunakan untuk menggambarkan seluruh populasi. Nah, ini yang disebut dengan kaidah bisa digeneralisir. Nah, makanya tadi salah satu syarat dari populasi itu kalau bisa homogen. Karena apa? Dia dari sedikit subjek yang jadi wakil, yang katakan subjek jadi wakilnya adalah sampel ya. Sampel yang kita ambil itu adalah representatif dari sejumlah populasi yang ada. Dari 100 kita mungkin ambil 20, oke. Jadi 20 orang itu nanti yang bisa dikatakan dapat merepresentasikan dari 100 orang yang ada. Nah, tentu saja kaidah sampel kalau kuantitatif semakin banyak semakin baik ya, tentu saja. Kualitatif juga, tapi kalau kualitatif itu tadi ada keterbatasan bahwa jika kita sudah memiliki jawaban yang bersama, kita tidak perlu meneliti keseluruhan dari informan yang kita tetapkan. Jadi tidak ada jumlah pastinya kalau kualitatif, tapi kalau kuantitatif itu harus ada kita tentukan di awal. Nah, ini sedikit contoh aja terkait dengan bagaimana hubungan sampling. Jadi misalnya saya ambil contoh ini tadi sudah sebenarnya saya singgung sedikit. Jadi populasi misalnya seluruh mahasiswa nih di kampus. Siapa sampel frame-nya? Daftar mahasiswa mungkin yang registrasi di semester terakhir saja. Sampelnya siapa? Nah, mungkin dari sampel frame tersebut, jadi mahasiswa yang registrasi di semester terakhir, kita hanya ambil 20 mahasiswa dari yang registrasi saja. Nah, itu nanti yang akan menjadi unit eksperimennya. Berarti kan kalau kita berbicara mahasiswa, berarti unit analisis, unit sampelnya itu adalah mahasiswa atau individu. Jadi mungkin saya terlewat tadi. Jadi unit sampel itu atau unit itu bisa menjadi 3, yaitu adalah organisasi. Kalau kita penelitian ya, penelitian dalam hal tugas akhir maupun organisasi atau lingkupnya suatu perusahaan itu bisa. Kemudian yang kedua adalah kelompok. Nah, kalau ini ada kelompok bisa. Kemudian yang terakhir itu adalah individu. Nah, kemudian kalau dari contoh ini adalah individu karena kita ingin melihat individu mahasiswanya, seseorang sebagai individunya, bukan organisasinya. Kalau kita bicara organisasinya, berarti contohnya di sini adalah kalau kelompok mungkin ada fakultasnya. Jadi ini individunya kalau kita bicara. Nah, bagaimana sih sampel yang representatif itu? Itu cenderung yang keadaan identik dari populasi. Nah, makanya saya katakan tadi, berbagai macam cara, metode dalam penentuan sampel itu ada banyak. Dari menurut Head, Sugiono, dan lain-lain. Itu bebas. Nah, tetapi memang kecenderungannya semakin besar sampel, itu akan semakin baik. Karena dia akan semakin identik dengan populasi. Nah, memang ada penelitian-penelitian, atau biasanya kalau untuk sekedar KTI, biasanya kalau sampel kecil, kalau kita sampel tersebut di bawah 100 atau hanya 50, itu kecenderungannya kita kalau bisa lebih baik menggunakan sampel jenuh. Artinya jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. Jadi keseluruhan populasi kita jadikan sampel. Itu kalau kuantitatif. Kalau kualitatif itu kembali lagi tidak harus semua. Jika sudah memiliki jawaban atau kesimpulan yang cenderung sama setelah kita melakukan wawancara, nah itu sudah bisa kita hentikan. Jadi tidak harus sampai 100, mungkin 20, 50, kalau wawancaranya sudah hampir jawabannya sudah
yang kita peroleh itu sudah sama, kecenderungan sama, ya sudah kita hentikan saja. Karena walaupun kita menambah jumlah informan atau sampel dalam kualitatif, kalau hasilnya sama itu tidak akan kepakai, istilahnya tidak akan terpakai lah, akan mengulang-mengulang saja. Jadi lebih baik dihentikan saja dan kita buat kesimpulan dari hasil wawancara yang ada. Sehingga, nah, kerepresentatifan sampel itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama itu adalah homogenitas. Nah, itu sudah saya singgung tadi. Jadi homogenitas artinya dia memiliki karakteristik yang sama. Gitu ya. Karakteristik yang berbeda tentu saja nanti akan memiliki hasil yang berbeda juga, sehingga tidak bisa di apa istilahnya diwakilkan lah karena dia heterogen. Nah, jumlah sampel yang dipilih tadi sudah saya singgung, jadi semakin banyak jumlah sampel yang kita pilih mendekati jumlah populasi itu semakin baik dan semakin representatif. Nah, banyaknya karakteristik dari subjek. Oke, semakin banyak itu kita akan semakin sulit untuk menghomogenitaskan. Makanya ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah tadi saya singgung dikit, kita menggunakan kriteria tertentu. Itu bisa. Jadi misalnya kriteria itu bisa berupa karakteristik, bisa juga berupa syarat. Jadi misalnya karakteristiknya tadi misalnya mahasiswa yang kita pilih mungkin hanya laki-laki atau perempuan saja atau berdasarkan tahun. Nah, itu kita bisa memperkecil jumlah sampel sehingga bisa menjadi homogen intinya. Nah, adanya adekuasitas teknik pengambilan sampel. Nah, memang dalam pengambilan sampel nanti teknik-tekniknya ada banyak sebenarnya. Mungkin di mata kuliah metode penelitian nanti teman-teman bisa memperoleh itu kalau kita teruskan terlalu panjang ya. Jadi intinya ada dua jenis teknik pengambilan sampling, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability itu juga nanti akan terbagi dari berbagai macam teknik lagi, karena probability itu adalah kriterianya salah satunya adalah siapapun dari anggota populasi atau sampel itu memiliki kesempatan yang sama. Jadi salah satu tekniknya adalah kita melakukan lotre nih dari 70 orang misalnya. Dari 70 kita ambil 50. Nah, siapa 50 orang yang terpilih ini? Apakah 50 orang yang kita pilih ini hanya orang yang kita temui saja kebetulan atau apa? Nah, itu tidak boleh seperti itu. Jadi karena 50 orang dari 70 populasi ini harus memiliki kriteria yang sama, artinya kita harus salah satunya adalah dengan cara melotre. Bukan hanya yang kita temui secara tidak sengaja, tapi yang kita lotre. Misalnya kita bikin nomor lah, oh ternyata karakteris nomor 1, kemudian responden nomor 5, nomor berapa, sejumlah 50 gitu. Itu artinya mereka semua memiliki kesempatan yang sama. Kemudian teknik yang kedua. Teknik yang kedua itu ada namanya non-probability sampling. Artinya apa? Ya, memang dari, anggaplah contoh lagi dari 70 tadi 50 kita ambil, tapi kita menggunakan non-probability, artinya tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Nah, bagaimana caranya? Ada macam-macam, ada photo sampling, ada tadi dengan kriteria tertentu kita tentukan, atau juga bahkan dengan siapa yang kita temui secara tidak sengaja. Nah, berbeda dengan tadi, kalau tadi kan kalau probability yang kita temui tidak sengaja itu tidak boleh dijadikan sampling, itu masuk non-probability atau sampel yang tidak memiliki kesempatan yang sama. Jadi bedanya. Kalau kita lotre itu masuknya di probability, kalau non-probability dan accidental sampling itu bisa masuk dalam non-probability sampling. Oke, saya lanjut ya. Nah, tadi kalau mungkin sampel, sekarang kita lihat populasi. Bagaimana kita mengatakan suatu populasi itu homogen nantinya? Jadi nanti ada berdasarkan geografi wilayah. Nah, ini biasanya kalau kata ini ada mungkin dia ingin mengamati tingkat pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Nah, itu sudah dikatakan bahwa populasi tersebut homogen kalau kita menyebutkan hanya satu wilayah. Misalnya berdasarkan provinsi, kabupaten, sekolah, atau desa saja. Itu sudah masuk dalam satu homogen. Walaupun dia ada laki, perempuan, pekerjaannya PNS, ada yang petani, dan lain-lain itu kita abaikan karena kita fokusnya adalah kepada wilayah. Itu sudah dikatakan homogenitas. Nah, kemudian adalah berdasarkan subjek. Suatu populasi bisa dikatakan homogen kalau kita mengambil aspek yang sifatnya subjektivitas. Nah, kalau tadi kan tempat kan. Nah, sekarang aspek yang kedua. Ini bisa salah satu. Jadi kita hanya mengambil subjek, misalnya saya contohkan tadi, hanya yang berjenis kelamin laki-laki saja atau perempuan saja. Nah, itu sudah homogen karena mungkin
ada penelitian yang dilakukan oleh teman-teman ini nanti agak sensitif terkait dengan jenis kelamin. Misalnya, penelitian terkait dengan bagaimana pemberdayaan wanita di suatu wilayah untuk meningkatkan perekonomian desa. Misalnya seperti itu KTI-nya. Nah, tentu saja kan jenis kelamin yang dipilih di sini ini memiliki sensitivitas. Kalau kita jenis kelamin laki-laki, tentu saja akan mau kita wawancari atau apa itu tidak terlalu relevan. Makanya kita ambil satu jenis saja, wanita saja. Karena sesuai dengan judul ya, atau tema yang sudah kita tentukan di awal. Bisa juga berdasarkan usia, atau rasia, atau pendidikan, kepribadian, dan lain-lain. Itu bisa. Jadi, hanya berdasarkan subjek. Itu dikatakan homogen. Ketiga itu adalah dikatakan homogen jika populasi unik aspek sosial yang mencakup kelas sosial keluarga atau sosial kelas sosial mungkin ya itu dan lain-lain itu bisa lah seperti itu. Nah ini aspek-aspek sampel. Jadi untuk memperoleh keadaan sampel yang representatif ada beberapa juga aspek yang harus diperhatikan, yaitu jumlah sampel tadi sudah sedikit saya jelaskan, besarnya anggota sampel sama teknik-teknik pengambilan sampel. Nah, teknik nanti ada banyak lah, nanti mungkin bisa diperoleh pada saat di metode penelitian lah kalau di kuliah. Nah kalau di kualitatif bagaimana? Beda lagi. Kalau di penelitian yang sifatnya kualitatif tergantung dari nanti tematik ya. Jadi saran saya kalau teman-teman dalam menentukan metode apakah kuanti atau kuali, itu nanti kembali kepada bab satunya nanti. Bab 1 yang teman-teman ingin explore itu penelitiannya seperti apa. Kalau kita berbicara terkait dengan ada masalah kausalitas dan apa, itu mungkin lebih banyak ke kuantitatif. Nah, tapi kalau teman-teman lebih kepada misalnya studi kasus, atau sifatnya ada juga penelitian yang paling sering digunakan itu adalah kualitatif fenomenologi, jadi berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat itu seperti apa, kemudian ingin kita jawab dengan bagaimana berdasarkan persepsi dari masyarakat di wilayah tersebut. Itu adalah penelitian fenomenologi. Jadi misalnya permasalahan di suatu desa nih terkait dengan tingkat perekonomian untuk meningkatkan perekonomian desa. Fenomenologi yang kita lakukan itu adalah kita mewawancarai dari anggota masyarakat tersebut. Ini kualitatif ya. Kita wawancari dan meminta bagaimana pendapat mereka untuk memecahkan masalah tersebut. Pendapat mereka untuk meningkatkan perekonomian itu seperti apa? Nah, karena dalam penelitian kualitatif, itu lebih menekankan kepada bagaimana pendapat atau sudut pandang informan dalam menjelaskan fenomena tersebut. Agak sedikit berbeda kuanti dan kuali. Kalau kuantitatif atau yang angka itu relatif lebih simpel, jadi kita membuat suatu kuesioner atau apa, sudah kita sebar, selesai, dapat. Tapi kalau kualitatif kita harus mengeksplor dan pertanyaan-pertanyaan kita ajukan itu harus betul-betul bisa menggali terkait dengan persepsi dari informan. Jadi kalau saya menggunakan istilah informan itu lebih banyak untuk ke kualitatif, untuk metode kualitatif, sedangkan kalau sampel atau populasi itu lebih ke kuantitatif, ya menggunakan alat analisis nantinya. Jumlah sampel, nah ini sudah juga tadi banyaknya kelompok sampel dibutuhkan, untuk ada desain eksperimennya kita melakukan apa, bisa juga melakukan komparasi antara kelompok eksperimen dan kontrol, maka jumlah sampel yang dibutuhkan 2 atau 2 perlakuan atau amatan ulang. Nah ini biasanya dilakukan untuk penelitian-penelitian kuantitatif yang memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi ada 2 kelompok sampel, itu biasanya uji beda yang kita lakukan atau analisis komparatif. Jadi kelompok A dan kelompok E bagaimana treatmentnya, misalnya untuk peningkatan sumber daya atau tingkat perekonomian di suatu wilayah, kita bagi menjadi 2 kelompok nih masyarakatnya. Kelompok pertama adalah yang kita berikan literasi keuangan misalnya nih, yang satunya literasi terkait dengan UMKM. Nah, di antara 2 kelompok ini kira-kira mana yang mencapai hasil yang lebih optimal? Itu bisa. Jadi komparasi dengan melakukan 2 treatment yang berbeda. Itu sah-sah saja kalau penelitian eksperimen. Jadi masih lanjutan, jadi kita menentukan, atau si peneliti atau teman-teman nanti yang menentukan berapa anggota populasi yang diambil, kemudian tidak ditentukan besar populasi, tapi kekuatan pengaruh perlakuan dari studi sebelumnya. Jadi tidak ditentukan, jadi misalnya
teman-teman punya referensi nih, dalam susun KTI, ada penelitian yang kita rujuk. Penelitian sebelumnya mengatakan bahwa sampelnya 50. Terus kemudian teman-teman pada saat melakukan penelitian juga mengambil 50. Itu tidak seperti itu, karena bisa jadi penelitian tersebut kalau memiliki objek yang berbeda, memiliki karakteristik yang berbeda pula. Karakteristik populasi maupun karakteristik samplingnya itu memiliki perbedaan. Jadi kita harus tetap menggunakan kaidah-kaidah ilmiah dalam menentukan populasi dan sampel yang tepat itu seperti apa. Tidak berdasarkan dari penelitian terdahulu. Begitu juga kalau yang mungkin nantinya tugas akhir ya, karya ilmiah kan ada banyak ya, ada hanya makalah, paper, atau bisa juga berupa skripsi. Nah kalau skripsi biasanya yang teman-teman dari keuangan nih, time series bisa menggunakan data-data dari tahun yang sama, itu oke, itu bisa. Tetapi kalau lebih baik sih kita menambah 1 tahun lagi agar ada yang perbedaan yang menjadi novelty dari KTI teman-teman. Oke. Yang berikutnya, power of effect yang diperlukan oleh sampel yang relatif sedikit, semakin lemah dibutuhkan sampel yang relatif banyak. Nah, jadi ini misalnya power effect yang diperlukan nih. Jadi kalau kita memiliki sampel yang sedikit, ya udah kita gunakan itu aja. Jadi dia power effect-nya semakin kecil dibandingkan sampel yang relatif banyak. Karena biasanya sudah keterwakilan dari jumlah sampel yang kecil itu saja. Nah, ini ada beberapa kesalahan nih kalau dalam kita menentukan sampel. Memang dalam metode penelitian, baik di tugas akhir maupun KTI, ini paling banyak fenomenanya adalah kita kesalahan dalam menentukan siapa yang menjadi sampel itu. Kesalahan dalam menentukan sampel itu akan menjadi bias kita dalam menjawab pertanyaan penelitian yang ada di bab 1. Jadi misalnya kita berbicara di bab 1 tuh, fenomenanya adalah desanya dan analisisnya itu adalah mungkin pengambilan kebijakan. Tetapi sampel yang kita ambil bisa juga hanya masyarakat. Nah, itu kan dua hal yang berbeda. Jadi tidak ada relasinya, itu tidak menjawab pertanyaan penelitian. Nah, jadi beberapa kesalahan itu yang pertama adalah peneliti tidak menentukan populasi yang tersedia, siapa populasi target, serta tidak menunjukkan kesamaan di antara keduanya. Nah, jadi sebaiknya dalam menentukan karya tulis ilmiah metode penelitian nanti sudah kita pahami dulu siapa sasarannya, siapa yang kita teliti, apa unit analisisnya, siapa unit analisisnya, siapa unit sampelnya. Nanti unit populasinya siapa, masyarakatkah? Nah, kalaupun masyarakat, siapa yang menjadi sasarannya nanti? Apakah para perangkat, misalnya kok desa tadi, apakah perangkat desanya, ataukah masyarakatnya, atau pihak pemerintah? Nah, itu yang harus kita tentukan dulu, harus sama. Jadi populasi yang tersedia dan populasi target itu harus sama. Yang pertama. Kemudian kesalahan kedua, peneliti dalam menggunakan sampel itu terlalu kecil sehingga dia tidak memungkinkan dilakukan untuk analisis subkelompok. Ya, kalau kuantitatif, karena kuantitatif itu ada syarat minimal yang harus kita penuhi untuk menentukan berapa jumlah sampelnya. Karena kalau kita bicara kuantitatif, itu akan berkaitan dengan alat analisis yang berupa tools. Tools itu lebih banyak kita menggunakan yang sistemnya adalah multivariat nantinya alat bantunya. Kecuali kalau yang sifatnya deskriptif ya itu tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau yang sifatnya multivariat itu akan sangat berpengaruh nantinya hasilnya. Dia tidak bisa merepresentasikan subkelompok kalau sampelnya terlalu kecil. Nah, untuk mengatasi itu memang ada beberapa alat analisis yang sifatnya non-parametrik yang bisa mengatasi masalah-masalah dari multivariat tersebut. Itu kuantitatif. Nah, kalau kualitatif itu tidak masalah. Mau menggunakan sampel kecil bisa selama informasi yang tersedia itu sudah mencukupi dan representatif. Itu kalau yang kualitatif. Nah, kemudian yang ketiga, peneliti tidak menggunakan sampling yang berstrata atau bertingkat lah pada penelitian yang memerlukan jumlah subkelompok. Nah, misalnya ini adalah kalau yang bertingkat ini misalnya ini lebih banyak kepada yang sifatnya wilayah ya. Jadi populasi kita ingin meneliti objek itu adalah tingkatan dari kabupaten. Di kabupaten kan berarti ada apa? Kecamatan, kemudian ada kelurahan. Nah, itu subkelompok itu. Nah, tetapi kita ingin membicarakan terkait dengan kabupaten, kalau kita hanya melakukan penelitian hanya di kecamatan saja, tidak
representatif dari kecamatan yang lain, itu dikatakan tidak memadai. Makanya kita ada namanya nanti teknik pengambilan berstrata, jadi stratified sampling. Itu masuk dalam random sampling nantinya. Jadi berstrata, jadi kita ambil provinsi, bagaimana kita menurunkannya. Dari kabupaten A. Kabupaten A ada berapa kecamatan, misalnya ada 5. Nah, 5 kecamatan itu masing-masing terdiri dari berapa kelurahan. Nah, itu kita bagi, kita sudah identifikasi, baru kita ambil keterwakilan dari masing-masing kecamatan itu. Kemudian proporsinya juga jumlahnya, berapa yang diambil di kecamatan A, berapa di kecamatan B, itu sudah ada ketentuannya kalau kuantitatif. Berbeda dengan kualitatif, karena kualitatif tadi sifatnya bebas nilai ya, jadi selama subjektivitas peneliti mengatakan bahwa sampelnya ini sudah memiliki jawaban yang sama, kita sudah bisa menghentikan. Itu sedikit perbedaan antara kuanti dan kuali. Kalau kualitatif dia bebas nilai, artinya semua tergantung dari si peneliti. Kalau peneliti sudah mengatakan cukup, dia sudah bisa menghentikan wawancaranya, tidak lanjut ke responden yang lain. Berbeda kalau kuantitatif, itu harus sampai selesai jumlah minimalnya. Kemudian yang nomor 4, bila menggunakan subjek sukarelawan, peneliti tidak memberikan keterangan cukup tentang perbedaannya dengan non-sukarelawan dan tidak mempertimbangkan kesukarelaan ini dalam menafsirkan hasilnya. Memang kadang-kadang ada sih kita sukarelawan ini, biasanya sih sukarelawan ada 2 nih, dari segi sampelnya atau penyebarannya, tapi biasa yang dimaksud dalam ini adalah sampelnya. Jadi sampel sukarela itu kadang-kadang agak bias, dalam arti kita tidak bisa memaksakan atau memberikan pemahaman secara detail terkait dengan maksud penelitian kita, sehingga mereka sifatnya lebih acuh dan nggak acuh. Ini memang kendala yang sering dihadapi penelitian kuantitatif yang sifatnya adalah sukarela volunteer ya objeknya. Mereka cenderung kita tidak bisa mengontrol jawaban mereka, dan cenderung mereka mengisi ya bisa jadi tanda kutip asal-asalan, yang penting terisi, itu bisa. Kita tidak bisa mengecek kevalitannya. Nah, yang kelima, kesalahan seringnya dalam pemilihan sampel adalah peneliti mengubah teknik samplingnya untuk menentukan sekolah agar mau bekerja sama. Ya, bukan hanya sekolah sih. Jadi suatu institusi, misalnya kita ke desa untuk meneliti tadi untuk peningkatan perekonomian suatu desa. Samplingnya kita awalnya menggunakan sampling jenuh lah, ada 70 orang, 70 kita wawancarai semua. Nah, tapi sampai sana, wah jangan semua diwawancari, saya nggak usah diwawancari, mungkin hanya bawahan saya saja karena bla bla bla, ada alasan dan lainnya, sehingga kita mengubah tekniknya bukan dari sampel jenuh lagi, mungkin hanya menjadi purposif atau apa, dan itu bisa menjadi perbedaan terkait dengan hasilnya nanti, sehingga akan mengubah dari tujuan penelitian semula. Nah, yang benar itu adalah metodologi yang mengikuti dari tujuan penelitian di bab 1. Jadi bukan bab 1 yang mengikuti metodologi, tapi kebalikan, metode ini hanya cara bagaimana kita mencapai tujuan penelitian yang sudah ditetapkan. Nah, nomor 6. Terkadang kesalahan yang berikutnya adalah para peneliti tidak memberikan alasan dalam memilih ukuran sampel. Jadi suka-suka saja. Ini kuantitatif lagi ya, masalah dalam kuantitatif. Jumlahnya suka-suka aja, ada 70 misalnya, tadi saya ambil 25 aja, kenapa? Ya udah, kan tidak ada batasan, itu salah kalau kuantitatif. Nah, tapi kalau kualitatif bisa saja. Bahkan kalau dalam kualitatif, nanti itu terkait dengan metode kualitatif, teman-teman ini sampel yang kita temui di lapangan itu bisa menjadi lebih banyak atau bahkan bisa menjadi lebih sedikit, tergantung dari kondisi lapangan. Kapan menjadi lebih sedikit? Seperti sudah saya singgung tadi, mungkin dari 50 kita berikan pertanyaan ke 30 informan, ternyata jawabannya cenderung sama, sudah kita cut, tidak perlu kita perbanyak lagi, jadi 20-nya kita abaikan, jadi 30 saja. Itu kalau menjadi lebih sedikit. Nah, bagaimana kalau bisa berubah menjadi lebih banyak dalam kualitatif? Bisa jadi pertanyaan yang kita ajukan ternyata dari pertanyaan yang kita ajukan tersebut memiliki kemenarikan atau tanda kutip mengusik kita bahwa ternyata ini ada pendapat yang mungkin ada benarnya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, kira-kira siapa yang berwenang terkait dengan atau berkaitan dengan pendapat tersebut? Apakah misalnya kita awalnya ada masyarakat aja, mungkin
pimpinan daerahnya, oke, kita sekarang wawancara ke pimpinan daerah yang awalnya itu tidak menjadi masuk dalam sampel kita, tapi kita menambah untuk memperkuat hasil jawaban kita. Itu kalau kualitatif itu bisa. Jadi kalau kuantitatif itu fix, kualitatif bisa berkurang, bisa nambah. Nah, kemudian yang ketujuh, ini juga sering terjadi sih, baik di KTI maupun tugas akhir. Kadang-kadang si peneliti sampel itu tidak sesuai dengan tujuan penelitiannya. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa metode yang ada ini kita harus mengikut dari tujuan penelitian di bab 1. Kita ingin meneliti terkait dengan tadi kebijakan desa lah untuk meningkatkan perekonomian. Tapi yang kita wawancari bukan orang desa, mungkin orang lain atau apa, itu kan tidak sesuai. Makanya itu tidak bisa dijadikan sampel kesalahan lah. Kemudian peneliti memilih kelompok eksperimen dan contoh kontrol dari populasi yang berbeda. Nah, ini juga nggak bisa sih. Jadi siapa yang kita teliti, siapa yang kita wawancarai, itu kan dua hal yang berbeda. Jadi harus konsisten, harus sama. Itu ada beberapa kesalahan dalam pemilihan sampel. Jadi sampel ini sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengenali dulu sampel siapa yang akan kita wawancara jadikan sampel, baik kuantitatif maupun kualitatif nantinya. Kita harus memahami dulu siapa unit analisisnya nantinya dari KTI ya teman-teman. Masyarakat, apakah pemangku kebijakan, ataukah individu. Itu yang harus dipastikan dulu. Jadi konsisten terkait dengan tujuan penelitian. Oke. Nah, ini kaitannya lagi, tadi kan kita bicara populasi sampel harus sesuai dengan bab 1. Nah, rancangan analisis yang akan kita gunakan, ini juga tidak lepas dari bab 1. Jadi bab 1 itu sangat penting sebenarnya. Jadi entry point dari KTI itu adalah bab 1. Mau dibawa kemana penelitian kita, mau dibawa mana KTI kita, itu semua tercantum di bab 1. Metode analisis yang ada dalam metode penelitian ini harus sesuai dengan rumusan permasalahan. Nah, di awal tadi saya sudah jelaskan bagaimana penelitian deskriptif, kausalitas, dan lain-lain. Jika masalahnya deskriptif, jadi kalau kita bicara bagaimana, nah, bagaimana itu adalah kata kunci ya di rumusan masalah dalam TI maupun tugas akhir. Kalau ada kata-kata bagaimana, itu lebih kepada deskriptif. Dan kecenderungannya kalau kata-kata bagaimana di rumusan pertanyaan itu adalah lebih tepat menggunakan penelitian-penelitian yang kualitatif. Kalau kita berkaitan dengan masalahnya relasional, atau bisa deskriptif dulu ya, bisa juga kuantitatif dengan distribusi frekuensi. Jadi misalnya hanya melihat seberapa banyak jawaban, jumlah laki-laki berapa, jumlah wanita berapa, tapi itu juga harus diiringi kalau deskriptif dengan catatan harus ada wawancara mendalam atau deep interview untuk menggali lagi. Nah, bagaimana kalau masalahnya relasional? Nah, ini yang lebih ke kuantitatif. Kalau kita menggunakan masalah yang kaitan korelasi atau hubungan, bukan pengaruh ya, jadi berbeda hubungan dan pengaruh, itu kita menggunakan analisis korelasi. Itu bisa menggunakan, paling mudah itu menggunakan SPSS. Nah, kemudian metode bagaimana kalau kita menggunakan kausalitas, sebab akibat, itu regresi yang standar lah. Ya, bisa regresi sederhana, bisa regresi berganda, bisa juga dengan path analysis atau pengaruh langsung dan tidak langsung, itu bisa menggunakan. Dengan catatan kita sudah ada variabel-variabelnya ya kalau kuantitatif. Nah, bagaimana kalau dengan KTI yang sifatnya komparatif? Apakah terdapat perbedaan antara pegawai yang sudah dilatih? Nah, itu kita menggunakan uji beda atau ANOVA. Itu biasa di SPSS ada. Nah, bagaimana kalau kita prediksi atau peranan? Itu bisa menggunakan regresi yang sifatnya unstandardized. Sama kayak regresi biasa sebetulnya. Cuma nanti kita melihat di tabel ANOVA, ada nama ANOVA itu di regresinya, koefisien regresi, ada kolom yang standardized dan ada kolom yang unstandardized. Ambil yang unstandardized, karena kita sifatnya memprediksi. Itu nanti pakai koefisien alpha. Jadi itu nanti lebih banyak digunakan skripsi ya, kita gunakan prediksi soalnya. Jadi misalnya Y sama dengan alpha plus PX1 plus X1 plus X2 plus error. Nah, koefisien alfanya itu kita gunakan, itu biasanya untuk yang unstandardized. Kalau yang standardized, kita tidak menggunakan koefisien alfa. Itu nanti di mata kuliah statistik lah, nanti dipelajari. Jadi,
rancangan analisis ini harus sesuai dengan tujuan masalah yang kita tetapkan di bab 1 nantinya. Seperti yang tadi, kalau deskriptif bisa kualitatif, bisa juga dengan deskriptif dengan menggunakan distribusi frekuensi dengan bantuan alat statistik, distribusi frekuensi SPSS itu bisa. Nah, sekarang setelah kita mengetahui siapa yang kita teliti, berapa jumlahnya, kemudian analisisnya apa yang kita gunakan, deskriptif kah, kausalitas kah, korelasional kah, uji beda kah, atau prediksi. Sekarang kita menentukan bagaimana sih kita mengumpulkan data penelitian. Oke. Pada umumnya ada berbagai macam data ya penelitian. Jadi yang kita kumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Oke. Untuk data itu sebetulnya secara umum kita dibagi ada 2, data primer dan data sekunder. Data primer itu adalah data yang kita peroleh langsung dari objek di lapangan, misalnya hasil wawancara ataupun kuesioner atau mengisi angket. Sedangkan data sekunder itu adalah data yang kita peroleh secara tidak langsung, artinya sudah diolah. Jadi misalnya struktur organisasi, kemudian hasil rekapan laporan keuangan dari suatu desa atau apa, itu adalah data-data sekunder. Atau laporan keuangan perusahaan itu data sekunder. Nah, kalau dari seperti ini, dari 4 ini bisa digunakan untuk kuantitatif maupun kualitatif. Jadi misalnya wawancara itu tidak hanya dimiliki kualitatif saja, tapi juga kuantitatif, cuma proporsinya sedikit berbeda. Observasi biasanya dilakukan dengan cara pengamatan langsung, terjun langsung ke lapangan. Nah, observasi ini juga kita kalau di kualitatif itu ada 2, observasi secara tidak langsung dan observasi secara langsung. Nah, tidak langsung itu kita hanya mengamati dari luar saja, kita tidak ikut berinteraksi dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau observasi yang sifatnya langsung dalam kualitatif, itu nanti ada juga yang sifatnya kita ikut terlibat di dalamnya. Agar lebih memahami, bisa menggali informasi. Jadi misalnya kita ikut pengembangan desa, ya kita tidak hanya melihat bagaimana sih pengembangan desa, tapi juga ikut di dalam, merasakan di dalam bagaimana kita perekonomian seperti apa. Mungkin ada kutip ya, ekstrimnya adalah istilahnya kita hidup bersama juga di sana selama seminggu atau apa, mengalami secara langsung, sehingga kita bisa memahami apa sih makna di balik kejadian tersebut. Itu observasi dibagi 2. Nah, dokumentasi ini lebih banyak kepada data sekunder ya, walaupun ada dokumentasi lainnya ya. Jadi kalau dalam kuantitatif itu dokumentasi ini bisa berupa tadi struktur organisasi, bisa juga data laporan ataupun artikel-artikel yang mungkin relevan kita gunakan sebagai rujukan. Itu kuantitatif. Kualitatif juga. Nah, tapi kualitatif ada tambahan. Dokumentasi yang dimaksud ini adalah dokumentasi dalam makna sebenarnya, yaitu bisa berupa foto wawancara, hasil rekaman dari kita wawancara, ataupun juga bisa catatan-catatan sama kita melakukan wawancara. Nah, catatannya ada 2. Catatan lapang, ada juga catatan yang sifatnya logbook, atau logbook itu adalah kegiatan. Jadi kita tanggal sekian melakukan wawancara dengan si A, besok kita wawancara dengan siapa, itu dicatat kalau kualitatif dokumentasinya. Dan dokumen-dokumen tersebut itu yang menjadi penguat dan juga lampiran nantinya di karya tulis. Bisa. Nah, kemudian yang keempat, ini adalah kuesioner. Nah, kuesioner ini atau mungkin lebih dikenalnya angket ya. Ini ada banyak jenisnya. Kuesioner bisa berupa pertanyaan, bisa juga berupa pernyataan. Umumnya kalau kita di tugas akhir skripsi itu menggunakan pernyataan. Nah, apakah di KTI juga menggunakan pernyataan? Boleh menggunakan pernyataan, bisa juga menggunakan pertanyaan. Nah, pertanyaan ini juga kuesioner juga ada 2 jenis. Kuesioner yang sifatnya terbuka dan kuesioner yang sifatnya tertutup. Yang tertutup ini lebih banyak digunakan untuk yang sifatnya pernyataan. Jadi misalnya, menurut Anda apakah pemimpin misalnya, kepala desa sudah mengayomi masyarakat? Jawabannya setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, sangat tidak setuju, ragu-ragu. Itu adalah pertanyaan atau pernyataan yang sifatnya tertutup. Artinya diberikan pilihan-pilihan. Sedangkan kalau kuesioner yang sifatnya terbuka, itu lebih kepada bagaimana meminta pendapat. Jadi pertanyaannya misalnya, apakah kepala desa sudah memberikan
mengayomi masyarakat, jelaskan menurut saudara. Jadi jawabannya sifatnya lepas. Artinya persepsi individu itu kita biarkan dia menurunkan secara narasi. Nah, kuesioner yang baik kalau biasanya dalam KTI itu sebaiknya menggunakan kombinasi dari keduanya, yaitu tertutup dan terbuka. Kalau hanya tertutup, kita itu statement. Nah, kita harus mengetahui alasan seseorang dalam berpersepsi memberikan statement itu apa. Itu didukung oleh pernyataan terbuka. Jadi misalnya kayak tadi, apakah kepala desa sudah memberikan menyomi masyarakat? Misalnya ada jawabannya 1-5 nih skalanya, sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Nah, sudahlah dipilih misalnya setuju. Di bawahnya kita berikan kolom lagi. Jelaskan atau istilahnya bagaimana menurut saudara. Udah. Baru dia menjelaskan pendapatnya secara tertulis. Nah, itu jadi kombinasi keduanya. Itu biasanya lebih menjelaskan nantinya apa yang menjadi persepsi individu dalam menjawab kuesioner dan dia menjelaskan alasannya apa. Itu nanti akan membantu teman-teman untuk memperkuat hasil di pembahasan KTI nantinya. Jadi tidak terlalu terpaku pada hanya jawaban setuju, ya sudah setuju saja. Nanti alasannya apa? Ya kita hanya mengira-gira atau apa. Itu adalah cara lain untuk mempersingkat tanda kutip dari interview. Bisa juga sih mengkombinasikan antara kuesioner dan interview. Jadi kita menyebutkan kuesioner. Sudah nih dari 50, tapi kita wawancarai lagi. Sampel hanya beberapa orang dari 50 itu boleh saja. Tapi kan memakan waktu lagi. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa keempat dari pengumpulan data ini bisa dikombinasi. Nah, ini kemudian setelah kita pengumpulan data, kalau dalam kuantitatif, ini ada yang namanya kita harus menentukan apa yang menjadi definisi operasional. Karena dalam kita menentukan suatu indikator untuk yang endingnya nanti adalah pengukuran secara multivariat, itu harus ada indikator yang jelas. Jadi misalnya nih, variabel kualitas pelayanan desa. Nah, konsep variabelnya apa? Secara teori apa? Kemudian dimensinya kita ambil tangible. Kalau kualitas pelayanan kan yang tangible-nya kan, walaupun kualitas pelayanan itu ada dua nih, ada tangible, ada intangible. Contohnya kita ambil intangible aja. Tangible-nya apa nih? Kualitas, misalnya kualitas pelayanan kantor kecamatan X misalnya ya. Dimensinya yang tangible-nya apa? Mungkin luas parkirnya di kecamatan tersebut luas nggak, memadai nggak? Ada ruang tunggunya nggak? Nah, itu berarti tempat parkir dan ruang tunggu kita jadikan indikator. Nanti dari indikator ini kita jadikan item pernyataan. Jadi misalnya luasnya tempat parkir, ini kan indikator. Nah, item pernyataannya adalah parkir di kecamatan X, yang kita sebutkan kecamatan X itu cukup memadai, cukup luas, atau sudah luas. Dengan jawab setuju, tidak setuju, dan lain-lain. Nah, indikator yang kedua, kenyamanan ruang tunggunya. Ruang tunggu yang terlihat cukup nyaman. Nah, tinggal dia setuju atau tidak setuju, dan seterusnya. Itu. Jadi pentingnya indikator dalam menentukan apa yang akan diukur. Itu sangat penting kalau dalam kuantitatif. Kalau kualitatif kita tidak ada indikator, tapi lebih kepada persepsi dari si informan nantinya. Jadi dia menjelaskan, kita biarkan Pak, gimana sih kualitas pelayanan di kantor kecamatan A, misalnya seperti itu. Oh, di sana kurang nyaman loh. Kenapa Pak? Kurang nyaman sana mungkin tempat parkir sih luas, tapi ini mungkin kurang aman dan lain-lain. Ini juga mungkin ruang tunggunya ya standar lah, tapi yang membuat saya nyaman saya bukan ruang tunggunya, tapi mungkin ada hal-hal lain yang tepatnya yang sejuk atau apa dan seterusnya. Tuh, jadi berdasarkan hasil wawancara, kalau kita kualitatif tidak ada menyebutkan indikator tertentu. Jadi biarkan si informan tersebut menjelaskan apa yang dimaksud dengan bagaimana dia nyaman terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Itu apa saja. Itu kalau kuanti dan kuali. Nah, ini di bab 2 biasanya ya. Jadi sudah dijelaskan. Ini pertanyaannya, oke, sudah, saya skip aja. Nah, ini setelah kita mendapatkan indikator-indikator tadi, kemudian kita ada uji validitas dan reliabilitas. Nah, uji ini juga berlaku di kuantitatif dan kualitatif. Cuma mungkin lebih banyak itu di kuantitatif istilah ini. Kualitatif akan sedikit berbeda. Kalau kualitatif namanya uji keabsahan data. Berbeda, tapi tujuannya sama. Nah, kalau uji validitas, saya bicara kuantitatif dulu ya. Jadi ini ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah kita membuat angket. Jadi kayak angket tersebut ada kuesioner lah, seperti itu.
Jadi mesti valid dan reliable, ada pengujiannya, validitasnya, ada reliabilitasnya. Apa itu uji validitas dan reliabilitas? Nah, dikatakan valid kalau pertanyaannya mampu mengungkapkan apa yang diungkapkan. Nah, itu tadi misalnya tempat parkir seperti apa? Nyaman, seperti itu. Kalau dikatakan reliable seperti apa? Jika menunjukkan kemantapan, keajian atau stabilitas hasil pengamatan bila digunakan diukur pada waktu-waktu berbeda dengan kondisi sesuatu yang diukur itu tidak berubah. Jadi dia diuji berapa kali pun tetap sama. Nah, kualitas reliabilitas kok di dalam kuantitatif kita bisa melakukan dengan uji statistik. Nanti ada dengan CSPSS paling mudah lah itu. Nah, kalau di kualitatif bagaimana? Keabsahan data itu bisa dilakukan dengan cara kita mengkonfirmasi hasil temuan kita, data yang kita sudah rangkum tersebut ke responden. Jadi kita balik lagi bahwa menyampaikan bahwa hasil temuan saya seperti ini sudah benar atau tidak Bapak? Menurut Bapak benar kan kemarin seperti ini? Atau kita mengkonfirmasi kepada yang berwenang ini bisa pimpinan daerahnya atau kepala desanya, bisa juga ke ahli yang berkompeten ini bisa jadi dosen, bisa jadi dan lain-lainnya yang variabel lah yang bersinggungan dengan tema penelitian kita. Nah, jadi ini data kuantitatif ya. Kalau data kuantitatif itu dinyatakan dalam bentuk angka, jadi lama bekerja, jumlah gaji ujian besar. Nah, ini adalah data kualitatif. Ini bisa digunakan untuk analisis deskriptif juga bisa. Itu bentuknya bukan angka, jadi jenis pekerjaan, status marital, tingkat kepuasan kerja, dan lain-lain. Nah, jadi data ini ada dua. Kalau kualitatif lebih ordinal, persepsi biasanya. Makanya kadang-kadang kita penelitian sifat persepsi itu lebih banyak ke data ordinal, namun dikuantitatifkan dan diubah menjadi data yang sifatnya interval nantinya, itu wajib biasanya kalau menggunakan SPSS. Jadi kalau data lebih kualitatif sifatnya ordinal, sedangkan kuantitatif sifatnya rasio. Nah, data-data itu ada macam-macam juga ya. Data nominal itu data yang diperoleh dengan cara kategorisasi. Jadi posisi data setara tidak bisa dilakukan operasional matematika. Jadi tambah, kurang, kali, bagi itu tidak bisa. Jadi misalnya jenis kelamin, ini kan nggak bisa nih, jenis kelamin hanya laki-laki, perempuan, kan nggak bisa ditambah atau dikali, itu nggak boleh. Jenis pekerjaan pun juga begitu, tidak bisa dikali atau dibagi. Nah, kemudian ini data yang biasa kita gunakan untuk kuesioner di bidang ilmu sosial, khususnya biasanya di orang-orang pemasaran, marketing, atau di sumber daya yang sekarang sudah sih orang-orang akuntansi yang kaitannya dengan mengukur persepsi. Jadi data ordinal ini adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi, tetapi terdapat hubungan. Nah, cirinya sama, tidak setara, tidak bisa dilakukan operasi matematika. Jadi kepuasan kerja dan motivasi, misalnya apakah misalnya motivasi Anda baik, ada jawaban setuju, tidak setuju, sangat setuju, dan sangat tidak setuju. Apakah bisa dikalikan? Kan tidak bisa, seperti itu. Nah, kadang-kadang untuk regresi itu tidak bisa dilakukan, jadi mereka harus melakukan regresi logistik kalau untuk data ordinal. Bisa dilakukan pakai regresi sederhana ataupun berganda, dengan catatan data tersebut harus ditransformasi dulu ke data interval, karena ciri-ciri dari dari alat analisis regresi berganda sederhana maupun berganda, itu data yang bisa diolah hanya dua jenis data, yaitu data interval dan data rasio. Untuk ordinal dan nominal tidak bisa. Kalau mau diolah, dia harus ditransformasi dulu dengan metode MSI, metode successive interval namanya, itu baru bisa kita gunakan regresi berganda. Nah, memang kebanyakan mungkin di kakak-kakak tingkat, mungkin kalau sudah membaca skripsi lah teman-teman, itu banyak langsung meregresi saja. Itu sebenarnya kurang tepat karena menyalahi asumsi. Ya, walaupun hasilnya hanya 0,0, tapi itu adalah asumsi dasar yang harus dipenuhi dalam melakukan alat analisis, khususnya regresi. Jadi regresi itu berganda maupun yang sederhana hanya bisa data interval dan rasio. Sedangkan ordinal maupun nominal itu hanya bisa menggunakan regresi, tapi yang regresi logistik. Itu berbeda. Jadi mata kuliah multivariat yang diajarkan juga nanti. Nah, kemudian
data interval yang berikutnya. Data interval data yang diperoleh dengan cara pengukuran. Jadi sudah diketahui nih 2 titik skalanya. Jadi tidak ada kategorisasi dan bisa dilakukan operasi matematika. Jadi misalnya contoh derajat lah Celsius atau Fahrenheit sistem kalender. Jadi misalnya 5 derajat ditambah 10 derajat sama dengan 15 derajat. Nah, itu kan memiliki makna ditambah. 5 derajat dikali 10 derajat sama dengan berapa? 50 derajat itu kan maknanya memiliki makna masing-masing. Berbeda dengan tadi yang original. Sangat setuju dikalikan dengan setuju, apakah hasilnya seperti apa? Itu kan tidak bisa dikategori, tidak bisa dilakukan operasi matematika. Makanya itu persepsi, itu masuk ordinal. Ini interval. Nah, kemudian data rasio. Ini tidak ada kategorisasi, bisa dilakukan operasi matematika, jadi skor ujian dan jumlah buku. Oke. Nah, itu uji validitas tadi, apa aja diukur? Oke, saya skip aja. Ketepaatan kecermatan, dan menggunakan atau ukurnya. Memakai korelasi, ini syarat-syaratnya aja, jadi SPSS bisa dilihat. Kalau reliabilitas juga, dan menggunakan alpha Brownsberg, biasanya dia 0,7 biasanya, tapi ada yang mengatakan 0,6 sudah cukup sebetulnya. Kalau Sugiono 0,6 sudah dikatakan cukup. Nah, hanya saja nanti dalam penulisan di KTI kadang-kadang analisis seperti ini kan jarang kita munculkan karena ada keterbatasan terkait dengan jumlah halaman biasanya. Nah, walaupun tidak ditampilkan di dalam naskah KTI terkadang, tapi kalau teman-teman menggunakan kuantitatif, tahapan-tahapan ini harus dilakukan nantinya. Karena ini akan mempengaruhi nantinya hasil yang akan ditemui. Walaupun tidak semua KTI nanti di metode itu menggunakan kuantitatif, ada yang kualitatif. Kalau kualitatif memang kita tidak menggunakan. Nah, kalau kualitatif dalam menentukan uji validitas reliabilitasnya dengan menggunakan keabsahan data saja. Jadi di metode kita hanya menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan keabsahan data dengan mengkonfirmasi kepada para pihak yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu misalnya tadi terkait dengan pemberdayaan perekonomian desa, yaitu dengan kepala desa, aparat desa, dan juga dengan masyarakat, konfirmasi dengan masyarakat. Itu menggunakan metode triangulasi untuk menentukan keabsahan datanya. Hanya seperti itu. Nah, yang saya lupa tadi, untuk beberapa penelitian, khususnya kualitatif ya, metode wawancara tadi, selain kita wawancara terstruktur atau dengan kuesioner, bisa juga dengan wawancara yang sifatnya bebas. Atau mungkin kalau di kuantitatif lebih menggunakan deep interview, wawancara mendalam. Wawancara ini bisa dilakukan secara individu dan individu satu orang dengan satu orang, atau bisa dilakukan dengan kelompok, panel, atau kadang-kadang kita yang paling umum nih, kalau misalnya untuk menghemat tempat dan waktu, biasanya untuk penelitian KTI, kalau kualitatif itu dia lebih banyak menggunakan FGD, Focus Group Discussion. Tidak paham ya FGD itu seperti apa. Jadi setiap FGD itu lebih kepada diskusi, tidak ada yang menjadi narasumber, tapi lebih kepada diskusi aja. Itu beda dengan workshop. Kalau workshop kan mungkin kalian tahu lah bedanya, ada narasumber dan kalau FGD tidak ada. Jadi semua kedudukannya sama, tapi kita menggali informasi dari hasil diskusi itu kalau FGD. Itu teknik yang biasa digunakan untuk KTI kualitatif. Nah, kalau pengalaman sih memang paling banyak mengambil dari KTI itu banyak menggunakan kualitatif sih. Kuantitatif ada, tapi kebanyakan kualitatif. Nah, ini tadi sudah saya singgung, jadi ada beberapa kuesioner ya, kalau terbuka dan tertutup nantinya. Jadi, nah ini peran penting nih kalau teman-teman buat kuesioner. Jadi hindari kata-kata jargon, slang atau singkatan. Itu sangat dihindari dalam kuesioner. Kemudian hindari juga apa yang menjadi ambiguitas atau kebingungan dengan kejelasan. Berapa penghasilan Anda? Nah, itu adalah tanda kutip pertanyaan yang kalau bisa dihindari dalam kuesioner. Nah, bagaimana mengakalinya? Mungkin membuat rank. Jadi misalnya penghasilan kasih poin 1 juta, poin 2 5.100.000 sampai sekian. Jadi membuat kategori-kategori itu lebih bisa diterima seperti itu. Hindari bahasa emosional yang bias perspektif. Apa pendapat tentang membayar penyebar hoax, dan ini kan karena yang bias itu membuat pernyataan atau pertanyaan seperti ini. Nah, berikutnya,
Hindari pernyataan yang berlaraskan. Apakah majikan Anda menawarkan pensiun dan tunjangan? Nah, apa yang salah di pertanyaan ini? Ini ada kata dan. Artinya berlaras ganda dua pengukuran. Misalnya nih, apakah majikan Anda menawarkan pensiun? Iya. Dan apakah tunjangan? Tidak. Nah, berarti apa jawabannya? Jadi sebisa mungkin ini dipisah menjadi dua pertanyaan yang berbeda. Jadi pertanyaan satu, apakah majikan Anda menawarkan pensiun? Satu. Pisah kedua, apakah majikan Anda memberikan tunjangan hari tua kepada Anda? Jadi harus dipisah. Tidak boleh jadi satu kalimat seperti ini. Karena dia menggunakan kata dan. Nah, kemudian yang paling sering terjadi juga, kita harus menghindari adanya pertanyaan yang mengarahkan. Jadi, penegasan. Jadi, Anda merokok enggak? Anda tidak merokok, bukan? Nah, itu mengarahkan. Nah, apakah Anda merokok? Nah, itu lebih normal, lebih umum ya. Jadi, tidak ada penekanan tertentu. Nah, kemudian yang berikutnya, hindari pernyataan di luar kemampuan. Jadi misalnya ini kan susahnya dihitung berapa liter bensin dan lain-lain. Hindari premis, apakah Anda membayar juga, tunai kredit itu kan premis, nggak boleh juga. Pernyataan mengenai niat juga, andaikan Anda, jadi berandai-andai itu kalau dalam kuesioner itu kurang baik dalam menyusun kuesioner. Kemudian hindari kategori respon yang tumpang tindih atau tidak seimbang. Apakah Anda puas dengan pekerjaan ataukah Anda tidak ada yang tidak disukai dengan pekerjaan? Contohnya itu juga dihindari ya. Kemudian hindari juga pernyataan yang sifatnya dipertentangkan. Jadi apakah Anda tidak setuju dengan peraturan rokok di kampus? Nah, udah. Jadi mungkin lebih diubah bagaimana pendapat Anda tentang peraturan rokok di kampus. Itu lebih tepat. Nah, jadi ini tadi, dari definisi personal kan sudah kita bahas. Jadi kita semua indikator di dalam personal itu menjadi patokan dalam menyusun kuesioner. Kemudian pernyataan tersebut harus sesuai dengan variabel yang diteliti. Itu kalau kuantitatif. Kemudian membuat kalimat yang efisien tentu saja seperti SPOK. Ada SPOK-nya, kalimat efektif. Ini contohnya, jadi biasanya sih ada namanya identitas responden. Biasanya kita jarang kalau dalam menyusun kuesioner menyebutkan nama itu jarang. Paling asal, usia, alamat, dan lain-lain itu hanya kita itu sesuaikan dengan ini aja, kebutuhan. Tidak semua harus ada. Nah, bisa juga kemudian nih kuesionernya dicentang-centang, bisa di deskriptifnya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan tadi, apa yang menjadi indikator dan harus jadi pertanyaan. Itu juga seperti ini, kuesionernya ada indikatornya apa, kemudian indikator tersebut kita turunkan sebagai pertanyaan. Ya mungkin itu aja materi dari saya. Mungkin kita lebih banyak ke diskusi aja nanti terkait dengan bagaimana mungkin ada yang kurang dipahami terkait dengan metode penelitian dalam penyusunan KTI oleh teman-teman. Mungkin gitu saya kembalikan kepada moderator dulu, Mbak Nadia. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak atas pemaparan pemateri yang sudah dipaparkan oleh Pak Arnis terkait kepenulisan karya ilmiah ini. Selanjutnya, yakni sesi tanya-jawab. Mungkin dari peserta masih ada materi yang kurang jelas atau belum dipahami, dapat ditanyakan kepada pemateri. Bagi peserta yang ingin bertanya terkait materi pelatihan ini, bisa menggunakan fitur raise hand maupun mengetik langsung di room chat pada room Zoom ini. Untuk peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand atau menuliskan di kolom chat. Baik, sambil menunggu peserta lain yang bertanya, mungkin saya izin terlebih dahulu ya Bapak untuk mengajukan satu pertanyaan, yang dimana pertanyaannya ini menurut pandangan Bapak, jika kita ini di bidang keuangan seperti akuntansi, nah itu direkomendasikan lebih memakai kuantitatif atau kualitatif, Pak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nadia. Oke, jadi kalau di bidang akuntansi ya, apakah kuanti atau kuali ya, sebetulnya saya itu sama saja ya, tergantung dari tujuan apa yang diteliti dari teman-teman.
Jadi misalnya nih, ini misalnya ya, kalau misalnya kita mengambil tema yang terkait dengan misalnya adalah perilaku keuangan ya atau perilaku akuntansi ada ya tentang akuntansi keperlakuan, itu kan kita mengukur persepsi, misalnya seperti bagaimana sih peranan partisipatif anggaran, salah satu teorinya seperti itu. Nah, artinya kita ingin mengukur bagaimana persepsi terkait dengan proses penganggaran tersebut, si person atau si seseorang dalam mengatakan. Itu bisa menggunakan kuantitatif ya. Nanti dengan menyebarkan kuesioner, jadi bagaimana, apakah ada dalam menyusun anggaran melibatkan karyawan yang lain, dilibatkan, dimintai pendapat, dan lain-lain. Kuesioner nanti seperti itu. Itu bisa menggunakan kuantitatif. Nah, apakah bisa menggunakan kualitatif? Bisa juga. Jadi sebetulnya tidak ada suatu pembatasan apakah penelitian ini harus kuantitatif atau kualitatif. Yang membedakan adalah bagaimana kita nanti meramunya saja. Misalnya seperti ini. Kalau kita berbicara terkait dengan partisipatif anggaran, berarti kalau kuantitatif dulu ya, kuantitatif kan berarti kita harus melihat nih, kira-kira apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dari partisipatif anggaran. Kita menentukan dulu nih, variabel apa kira-kira yang mempengaruhi. Nah, sudah bicara variabel kan, itu kuantitatif, jadi nanti ada X dan Y. Apa yang mempengaruhi dan apa yang dipengaruhi. Apa inputnya dan apa outputnya. Itu menggunakan kuantitatif. Nah, kalau kita ingin mengukur partisipatif anggaran terkait dengan penelitian kualitatif, itu bisa juga dengan cara seperti apa? Kita tidak menentukan variabelnya. Hanya partisipatif anggarannya saja kita ingin tahu. Kita datang ke sana, kita tanya langsung ke siapa yang menyusun anggaran, Pak. Ini bagaimana proses dalam penganggarannya? Siapa saja yang dilibatkan? Nah, dia bercerita panjang lebar dan lain-lain. Nah, kita tidak perlu menentukan variabelnya. Kita menentukannya itu nanti setelah dari seluruh jawaban yang ada dari informan yang kita sudah rencanakan tersebut, kita simpulkan, kita kategorisasi, dan kita pilih mana yang menjadi fokus penelitian kita, baru kita nanti kaitkan dengan teori. Oh, ternyata yang dimaksud dengan informan A itu mungkin ya, harus melakukan karyawan itu dipengaruhi mungkin dari faktor budaya misalnya. Oke, berarti ada faktor budaya masuk di dalamnya. Mungkin ada faktor dari senioritas atau nanti ada mungkin teori yang relevan, ada asymmetric information yang harus dicegah. Kita masukkan teorinya. Jadi perbedaannya kuantitatif itu kita sudah menentukan variabel dan teori sebelumnya di awal sudah kita tentukan. Sedangkan kalau kualitatif itu teori yang kita ada, yang kita miliki itu tidak kita gunakan di awal, tapi digunakan di akhir untuk mengkonfirmasi temuan dari kita. Jadi bisa digunakan dua-duanya, kuantitatif dan kualitatif, tergantung dari pendekatannya. Nah, bagaimana untuk data yang time series, misalnya data keuangan? Data keuangan juga kan kita biasa nih mengambil data keuangan, kemudian kita regresi. Itu kan paling sederhana tuh. Kayaknya bagaimana terkait dengan kinerja keuangan suatu perusahaan yang di bursa efek terkait dengan firm size-nya, liability-nya, dan lain-lainnya. Kita regresi langsung masuk. Itu kuantitatif secara umum. Bagaimana kalau kualitatifnya? Nah, kita bisa melakukan dengan cara, kalau susah untuk melakukan wawancara nih, kan susah nih wawancara karena BEJ, misalnya kan di BEI, kalau BEJ. Kita bisa menggunakan dari penelitian yang sifatnya kajian literatur. Teori-teori atau data-data yang ada, kita kaji berdasarkan dari penelitian-penelitian terdahulu. Asumsi-asumsi yang ada, jadi misalnya, oh ini ternyata dampaknya, misalnya dengan masa 5 tahun terakhir nih, terjadi fluktuasi, mungkin terjadi karena adanya COVID, atau di sistem perekonomian, atau sistem politik ada. Kita cari jurnal-jurnal yang terkait dengan bagaimana perpolitikan yang berkaitan dengan politik mempengaruhi dinamika saham yang ada di perusahaan. Kita jadikan kajian literatur, itu bisa, itu kualitatif seperti itu. Jadi sebenarnya bebas apapun itu. Bisa kuanti atau kuali, tergantung bagaimana kita meramunya dan menyesuaikannya nanti hasilnya seperti apa. Gitu deh, Nadia. Baik Bapak. Berarti itu kalau jika kita menggunakan kajian literatur dari penelitian yang sebelumnya, itu dalam kualitatif apakah diperkenankan ya Pak ketika kita menginkludkan kata-kata menggunakan cara studi literatur dalam metode kualitatif? Oke, baik. Secara kaidah ilmiah itu diperkenankan karena memang ada beberapa jenis penelitian ya. Jadi kita tuh penelitian, ada penelitian lapang, ada penelitian apa, dan deskriptif, dan ada juga penelitian studi literatur. Itu diperkenankan untuk karya ilmiah. Nah, tapi kalau untuk tugas akhir, mungkin saat ini belum semua universitas menerima tugas akhir tersebut dengan menggunakan studi literatur. Belum semua universitas, tapi
Kalau setahu saya di beberapa perguruan tinggi untuk yang tugas akhir ya, saya bicara tugas akhir tidak karya ilmiah saja, itu sudah memperbolehkan hal seperti itu karena itu termasuk dalam bidang penelitian studi literatur itu. Walaupun penelitiannya adalah penelitian bukan penelitian lapang, tapi lebih kepada penelitian studi literatur, itu diperkenankan. Bahkan banyak sekarang KTI tapi yang sifatnya bukan lomba ya, lebih kepada artikel ilmiah yang sifatnya publikasi ilmiah itu studi literatur itu sudah banyak. Seperti itu, kayak working paper atau apa itu sudah banyak. Dan juga sudah masuk dalam skop-skop yang terindeks fokus, terindeks dengan ada apa itu diperkenankan. Tapi kalau untuk tugas akhir untuk skripsi kayaknya masih belum bisa diterima sepenuhnya. Gitu. Jadi harus ada analisis tambahan. Baik, Bapak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Sudah sangat jelas. Ya, sama-sama. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung menggunakan fitur raise hand maupun menulisnya di room chat. Sudah ada yang raise hand atas nama anggota muda Kurotul Akyunia. Untuk Kurotul Akyunia dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas moderator yang telah memberikan kesempatan dalam bertanya. Perkenalkan, nama saya Kurotul Akyunia, Prodi D3 Kesekretariatan. Di sini saya mau bertanya kepada Bapak Arnis Budi Susanto terkait populasi dan sampel. Tadi sempat disinggung bahwasannya semakin homogen populasi, semakin meningkatkan validitas eksperimental. Nah, pertanyaan saya, bagaimana populasi dan sampel ini dapat dikatakan bersifat homogen dalam pembuatan KTI atau disebut dengan karya tulis ilmiah? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Korti. Saya langsung jawab aja ya. Jadi, bagaimana populasi itu sudah dapat dikatakan homogen dalam KTI? Jadi, sebenarnya sih ada beberapa karakteristik yang sudah saya jelaskan tadi. Intinya yang paling gampang adalah kita dalam menentukan populasi sampel itu memiliki karakteristik yang sama, harus. Jadi misalnya gini, bisa saja dalam suatu sampel itu atau suatu populasi itu memiliki karakteristik yang beda-beda. Tetapi berdasarkan dari tujuan penelitian, itu dia memiliki karakteristik yang sama. Misalnya, saya paling gampang anggap ini aja ya, mahasiswa aja. Mahasiswa itu kan memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya yang pertama berdasarkan angkatan, berdasarkan jenis kelamin, bisa juga berdasarkan prodi, atau bahkan bisa berdasarkan fakultas. Ya, itu kan karakteristik yang macam-macam ya, ada bahkan budaya dan lain-lain. Ada banyak karakteristik. Nah, tetapi penelitian kita yang kita lakukan itu adalah bagaimana kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran di Universitas Jember. Misalnya itu yang saya ambil temanya. Nah, karakteristik-karakteristik yang ada tadi dari prodi atau apa dan lainnya itu walaupun berbeda-beda tapi itu bisa diabaikan karena ada satu kemiripan karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian kita. Kita belajar, kita tujuannya adalah proses pembelajaran. Tadi kan kepuasan proses pembelajaran. Berarti syarat mutlak dalam menentukan populasinya adalah harus mahasiswa Universitas Jember, terlepas angkatan berapapun itu. Nah, jadi satu karakteristik itu saja sudah dikatakan dia sudah homogen. Kita mengabaikan karakteristik yang lainnya karena karakteristik yang saya katakan homogen tadi penelitian kita ingin efektivitas pembelajaran di mahasiswa Universitas. Berarti populasinya itu adalah mahasiswa Universitas Jember. Tidak melihat tadi laki-laki, perempuan, suku A, suku B, agamanya Islam, fakultas apapun kita tidak melihat. Yang penting dia adalah mahasiswa Universitas Jember. Berbeda kalau kita melihat dari ada pembedaan misalnya efektivitas pembelajaran eksak dan non eksak di Universitas Jember. Baru kita bedakan nanti ada dua sampel itu, yang eksak sendiri, yang non eksak sendiri, homogenitasnya. Eksak pun nanti dibagi lagi nanti sebenarnya walaupun ada dari pertanian, matematika, kedokteran, tapi tidak melihat ini. Yang penting dia eksak masuk semua kategori itu. Jadi homogenitasnya berdasarkan eksaknya. Kalau kita ekonomi berarti masuknya dari non eksaknya, dari sosialnya. Jadi kita fisip, hukum, ekonomi itu sudah homogen. Seperti itu. Jadi karakteristik utama yang sesuai dengan tujuan penelitiannya.
Itu aja. Jadi pembeda lainnya seperti suku dan lainnya bisa diabaikan. Seperti itu, Dek Kuratul. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Terima kasih Bapak Arnis dan Kuratul Akyunia yang telah mengajukan pertanyaannya. Selanjutnya di sini sudah ada Iza Safina Firdaus yang sudah mengaktifkan fitur raise-hand-nya untuk bertanya kepada Bapak Arnis. Kepada Iza Safina Firdaus, dipersilahkan. Untuk pertanyaan Iza Safina Firdaus, izin saya bacakan. Izin bertanya, Bapak, bagaimana kita mengambil atau memilih penelitian yang dapat menarik pembaca juga dan dapat benar-benar membawa manfaat untuk masyarakat maupun negara. Mungkin kepada Bapak Arnis dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari. Oke, baik, terima kasih. Oke, jadi intinya bagaimana sih bahwa penelitian kita itu agar bisa diterima atau dibaca ya, istilahnya memberikan manfaat bagi masyarakat ataupun negara. Nah, sebenarnya sih ini di bab 1 itu kita ada beberapa kriteria. Kalau saya carikan bahannya nanti saya nggak cukup ya. Saya mungkin gambaran umum aja. Ada beberapa tema sebetulnya atau kriteria yang bisa kita gunakan agar bagaimana penelitian kita itu menarik. Minimal penelitian kita itu sebelum berguna itu harus menarik minat pembaca dulu. Nah, kriteria yang pertama itu adalah kita dari judul. Kalau kita berbicara dari kaidah ilmiah dulu ya, judul itu sebisa mungkin ini kaidah ilmiah untuk penulisan internasional ya, kesepakatan internasional itu kalau bisa judul itu tidak lebih dari 16 suku kata. Itu dari kaidah internasional ketetapannya. Nah, yang kedua, bagaimana agar judul itu menarik? Judul itu menarik adalah kita membuat tanda kutip kalimat yang sifatnya bisa provokatif. Kalau kita kualitatif itu bisa menentukan agak provokatif kalau kualitatif. Jadi misalnya gini, kalau kita umumnya di kuantitatif kan anteseden dari peningkatan perekonomian desa. Itu kan karena kita yang mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi. Nah, kalau kualitatif mungkin kita bisa mencari judul yang lebih bombastis, karena kalau kualitatif ini lebih bebas. Bisa hanya satu kata, bisa hanya dua kata. Misalnya kalau terkait dengan apa ya tadi? Peningkatan perekonomian desa, tantangan dalam meningkatkan pedesaan. Itu kan sudah judul yang tanda kutip agak provokatif sedikit. Nah, sehingga pembaca mulai tertarik untuk membaca di latar belakang. Nah, kemudian poin berikutnya yang harus dipenuhi, kita terlepas dari penentuan ini dulu ya, latar belakang. Karena ada kuantitatif dan kualitatifnya agak sedikit berbeda. Kuantitatif, kita dalam menyusun latar belakangnya, itu sifatnya deduktif. Artinya lebih daripada yang umum dulu berkekhusus. Itu kuantitatif. Kalau kualitatif, KTI-nya itu sifatnya latar belakang adalah induktif. Artinya kita fokus pada masalah dulu, baru kita terjemahkan ke bawah, ke umum. Kalau kuantitatif, kita berbicara terkait fenomena umum dulu kita bahas. Baru nanti mulai dari pertengahan dan akhirnya kita bicara terkait dengan adanya pertentangan-pertentangan teori atau fenomena-fenomena yang ada. Itu kalau kuantitatif. Kalau kualitatif, kita langsung begitu di awal kalimat langsung kita bikin suatu kalimat yang provokatif dengan sesuatu yang bombastis lah, istilahnya suatu kalimat provokatif yang terkait dengan fenomena yang ada. Tentu saja fenomena ini bukan serta-merta kita ada-adakan, jadi kita harus melihat dulu dari apa yang ada di lapangan, dasarnya apa. Jadi fenomena ini sifatnya ada dua sebetulnya. Fenomena yang sifatnya positif dan fenomena yang sifatnya negatif. Fenomena yang sifatnya positif itu adalah sesuatu yang baik. Misalnya, ternyata ini setelah pasca COVID atau di era new normal ini ternyata tingkat pariwisata kita semakin meningkat. Nah ini kenapa? Nah, itu kan sesuatu yang positif nih. Nah, kalau negatif misalnya, ternyata setelah era COVID, misalnya di era pandemi, ternyata yang diharapkan ada peningkatan, ternyata kok semakin menurun. Ada apa? Itu kan sesuatu fakta yang negatif. Itu bisa kita gali dua-duanya. Nah, bisa juga, kalau itu dari fenomena, bisa juga kita mengangkat suatu permasalahan itu, kalau lebih menarik ya, untuk menarik, ya tergantung ya,
menarik itu dari segi akademisi atau dari segi empiris ataupun teori ya. Kalau dari segi empiris, oke, dari riset KIP. Kalau dari segi teoretikal, kita ada menentang suatu teori, ada pertentangan teori kita angkat. Itu bisa menjadi sesuatu hal yang menarik untuk akademisi, itu khusus ke akademisi nantinya. Nah, jadi untuk bisa menarik itu kita harus menentukan pertama adalah judul, kalimat yang provokatif, kemudian juga adalah menentukan fenomena yang menarik, apakah positif atau negatif, dan juga pemilihan kalimat. Itu yang untuk bisa menarik ke pembaca dulu. Kalau pembaca sudah bisa tertarik, baru kita memasukkan dari apa yang menjadi tujuan-tujuan penelitian kita. Jadi memang kalau saya katakan, kalau bab 1 ini adalah pintu masuk bagaimana kita menggiring opini dari para pembaca. Makanya bab 1 itu sebenarnya yang paling penting dalam penulisan karya ilmiah maupun tugas akhir itu adalah yang paling penting itu bab 1. Karena di situ kita bisa memindset mau dibawa kemana pemikiran dari calon pembaca yang ada. Kalau pembahasan itu oke, nomor 2, tapi paling penting itu adalah bab 1 tersebut, karena itu membuka cakrawala kita. Mau dibawa kemana nih? Saya tertantang untuk membaca lebih lanjut di bab 1. Seperti itu. Makanya perkuatlah di bab 1, tidak perlu panjang lebar, tapi hanya kalimatnya padat, tidak bertele-tele. Karena kalau bab 1 terlalu panjang, itu juga akan membuat kejenuhan dari para pembaca dan kalimat berulang. Yang terakhir di bab 1. Dan yang kedua, dalam pemilihan tema itu harus kita sesuaikan dengan fenomena yang real berdasarkan hasil pengamatan, bukan hanya dari subjektivitas kita sebagai peneliti, tapi betul-betul permasalahan yang ada di lapangan dari pengamatan. Bisa dilakukan dengan cara observasi, salah satunya seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, apakah dari Izal ada feedback? Baik, terima kasih disampaikan untuk Iza dan Bapak Arnis Budi Susanto. Izin membacakan kesimpulan dari pemaparan pemateri yang sudah dilakukan oleh Bapak Arnis Budi Susanto. Di mana ketika kita akan melakukan metode penelitian, ada beberapa metode yang digunakan, yakni deskriptif, investigasi, unit analisis, serta time horizon. Selanjutnya, kita harus menentukan populasi dan sampel, di mana sampel adalah sebagian dari populasi. Lebih besar sampel, itu lebih baik. Adapun beberapa kesalahan dalam pemilihan sampel yang harus kita perhatikan, dan kita harus hati-hati dalam memilih sampel agar tidak salah. Contohnya seperti peneliti tidak memberi alasan dalam memilih ukuran sampel maupun sampel ini tidak sesuai dengan tujuan yang akan peneliti lakukan. Setelah mengetahui siapa yang akan kita teliti dan berapa jumlahnya, selanjutnya yakni kita harus mengumpulkan data penelitian yang bisa kita lakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Arnis Budi Susanto yang telah menyampaikan pemaparan materi di bidang karya tulis ilmiah ini dan telah menyempatkan waktu dan tenaga untuk menjadi pemateri kita kali ini. Hadirin sekalian, demikianlah kegiatan pelatihan karya tulis ilmiah kedua tahun 2023 UKM Kelompok Studi Penelitian Ekonomi. Saya Nadia Astadewi Putri Abdullah selaku moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.